Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di Jumat pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat kami sekalian. Karena kami tahu hari baru ini adalah pemberian-Mu. Maka berkenan Tuhan, kami yang sudah Engkau berkati ini Engkau sertai, agar dalam seluruh tanggung jawab kami hari ini kami melakukannya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itu ialah di sorga berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab 2 Korintus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan 11. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian, ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian, bukan kami. Ya, dua kata yang terangkai menjadi satu kalimat di tema khotbah kita ini, bukan kami, sebenarnya mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, entah itu derita, entah itu kebahagiaan, entah itu kemalangan, entah itu keberhasilan, atau apapun suasananya, itu terjadi bukan karena kami, tapi karena Allah. Artinya begini, spiritnya begini, supaya kita mulai melihat proses hidup yang ada betul-betul itu ada dalam kewenangan Tuhan. Ya, tujuannya adalah supaya kita selalu melihat Allah sebagai yang menentukan hidup kita. Ya. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, ya, supaya kita tidak selalu berbicara aku, saya, gitu loh.
yang cenderung akan menggiring kita kepada sebuah keangkuhan, sebuah kesombongan, ya. Karena biasanya saudaraku, kalau kita bicara aku, itu konteksnya ketika kita berada di dalam kemenangan, ya. Tapi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menguntungkan, kita tidak berani bicara karena kami, karena aku, gitu loh. Nah, ini mau mendewasakan kita saudaraku untuk mengerti bahwa di situasi apapun yang kita alami, kita selalu hadirkan Allah. Artinya kemalangan bukan sebuah kutukan bagi kita. Karena ketika Tuhan berkehendak di dalamnya, maka kemalangan itu adalah jalan bagi kita untuk menuju kepada kebaikan. Seperti orang bijak katakan, kegagalan itu adalah jalan menuju kesuksesan. Artinya gagal bukan berarti sesuatu yang kemudian mematikan semangat kita, sesuatu yang membuat kita pesimis, tidak. Tapi dari kegagalan itu kemudian muncul optimisme kita, semangat kita yang lebih lagi untuk mencapainya. Jadi jangan kita mengklaim sebuah keadaan itu sebagai sesuatu yang statis, akan statis. Tapi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini selalu dinamis. Dia terus bergerak ke depan. Dan semua akan ada terjadi perubahan-perubahan kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, ya. Saya bisa katakan saudaraku, mungkin itu alasan kemudian dalam sebuah perkawinan Kristen selalu dikatakan kepada suami ketika dia berjanji di hadapan Allah kepada istrinya, di situ dikatakan, engkau istriku dalam susah senang, untung malang, sakit sehat, dan seterusnya. Sebaliknya juga seorang istri kepada suami. Nah, tujuannya supaya di dalam situasi apapun tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang saling menyombongkan diri. Ini karena aku, itu karena kamu. Kalau tidak baiknya kita bilang karena kamu, kalau baiknya kita bilang karena kita. Tidak. Tapi apapun proses hidup yang terjadi kepada kita, kita aminkan di dalamnya Tuhan turut bekerja, sehingga kalau baik kita akan nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita mengalami suatu keburukan, kita tidak mundur dari iman kita, karena kita tahu Tuhan tidak akan menguji iman kita melebihi kekuatan kita, ya. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Bila mana kau dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar, ya. Jadi jangan pada kita berkata kami, saya, tidak. Karena tidak ada yang patut kita sombongkan saudaraku di dalam kehidupan kita ini. Nah, ini yang disadari oleh Paulus dengan rekan-rekannya, dikatakan dalam bacaan kita, bukan kami. Coba kita lihat ya, ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, ya. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, ya. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi apapun situasinya, mau dihukum mati seperti yang dibayangkan oleh mereka dalam bacaan kita ini, ya, kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang karena kami. Tapi bagaimana keadaan itu menjadi spirit bagi mereka untuk menyembah Allah yang sudah membangkitkan, ya. Karena dia tahu betul bahwa Allah itu yang menentukan kehidupan kita, saudaraku. Jadi tidak ada yang patut kita sombongkan. Sebuah kesuksesan itu bukan sesuatu kemudian kita merasa kita ada di atas angin. Tidak. Karena semakin kita tinggi, ya, tantangannya semakin besar. Dan ketika kita tidak siap untuk ada dalam ketinggian, kita akan jatuh. Ibarat pohon, saudaraku, dikatakan oleh orang bijak, semakin dia tinggi, semakin dihantam kencang oleh angin, dan semakin besar kemungkinan dia akan roboh, ya. Dan firman juga sudah katakan, orang yang tinggi hati akan direndahkan, orang yang sombong akan dipermalukan.
Orang yang angkuh dia akan kehilangan apa yang dia sombongkan. Jadi tidak ada. Selalu mari kita katakan ini karena Tuhan, karena Tuhan, gitu ya. Kita tidak perlu menunjukkan sesuatu hanya untuk supaya kita dipuji, ya. Saya ingat saudaraku apa yang dialami oleh Yesus ketika dia dianiaya oleh orang banyak pada waktu itu. Orang-orang katakan, kamu bilang kamu ini anak Allah, kamu bisa membangun bait Allah dalam waktu 3 hari, ya. Masakan kamu ditendang, diinjak, diludahi, kamu tidak melawan? Bukan Allah seperti ini yang kami kenal. Dan jangan berbicara kamu Allah kalau kamu sendiri tidak bisa lakukan sesuatu. Lawan kami dong. Sesungguhnya kalau kamu Allah itu, kamu sentil kami saja, kami sudah terlempar bla 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 bla. Tapi Yesus tidak melakukan apapun. Karena dia mau melakukan bukan karena dia, tapi karena Bapaknya. Bapaknya bilang kamu harus ada di derita ini. Jadi jangan salahkan Bapaknya, jangan salahkan Bapakmu kalau kamu ada di derita ini. Ini jalan yang harus kamu tempuh untuk menuju kepada kebahagiaan yang sempurna. Yesus tidak harus memperlihatkan kepada orang-orang itu, walaupun dia sudah berteriak meminta tunjukkanlah. Ya, supaya orang memuji dia. Tidak penting bagi dia. Dia tidak membutuhkan pujian dari orang. Dia membutuhkan penilaian dari Bapaknya. Dan ketika Bapaknya melihat kesetiaannya, tanpa orang itu meminta, saudaraku, tunjukkan kealahanmu, orang itu bilang, orang itu dengan lantang mengatakan, oh sungguh benar dia ini anak Allah. Bayangkan, waktu tadi Yesus diminta untuk menunjukkan dia anak Allah, Yesus nggak mau. Biarkan Bapaknya yang menunjukkan sendiri. Dia mau Bapaknya yang dipuji, dimuliakan, gitu loh. Begitu pada waktu dia mati di kayu salib, ya, bumi gelap gulita, langit terbelah 2. Orang bilang, wow, dia ini anak Allah, gitu loh. Itu yang penting. Biarkan Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang dipermuliakan. Orang bilang karena Tuhan. Ini ya dikatakan dalam ayat 9 bagian B. Karena Tuhan, bukan karena kami. Jadi jangan pernah kita menyombongkan diri kita, saudaraku, hanya karena mungkin kita sudah bisa membangun ini, sudah bisa melakukan ini. Wah, kalau bukan saya itu tidak bisa. Jangan. Semua karena Tuhan. Ya. Semua karena Tuhan. Ya. Apalagi sekarang ini kita di Bukit Harapan Surabaya, saudaraku, ya, GP Bukit Harapan Surabaya yang sedang membangun. Ya, kalau kita boleh ada sampai di proses hari ini, itu karena Tuhan, bukan karena panitia, maaf, ya, bukan karena KMJ-nya, bukan karena jemaatnya, tapi karena Tuhan. Jadi proses renovasi gedung gereja ini adalah jalan-jalan Tuhan. Tuhan mau di masa sekarang ini kita lakukan, ya. Jangan kita bantah Tuhan, jangan kita tinggal dengan debat, ya. Kenapa harus renovasi, bla bla dan seterusnya. Sepanjang niatnya baik untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak ada yang salah di sana, saudaraku. Dan saya percaya ketika kita tempatkan Tuhan di proses ini, kita akan memberikan kontribusi dengan yang setulus-tulusnya dalam mendukung kegiatan pembangunan ini. Itu berkat bagi kita, saudaraku, bukan kutuk. Jangan pernah takut kehilangan uang hanya karena membantu membeli semen, misalkan. Ya. Jangan takut kehilangan porsi makanan hanya karena ikut menyumbang untuk membeli tehel, misalkan. Jangan. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini itu lebih besar dari apa yang akan kita sumbangkan untuk pembangunan gereja kita, untuk rumah Tuhan. Jangan katakan karena kami punya sumbangan besar, karena kami panitianya, karena kami majelisnya. Jangan. Kita katakan semua karena Tuhan. Maka apa yang terjadi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan, ya. Supaya jangan kita melihat orang yang ada di situ karena dia dan seterusnya. Lihat ini pekerjaan Tuhan, ya.
Kalau kita sudah tidak suka dengan orang ini, kita sulit untuk mendukungnya. Tanpa kita sadar, ya, kita tidak mendukung Tuhan karena yang pilih dia ada di situ adalah Tuhan. Itu. Dan kita yang ada di situ, ya, sekali lagi, seperti yang kita katakan, bukan kami, tapi Tuhan. Itulah, ya. Ini penting sekali saudaraku. Jangan pernah kita menyebut diri kita Tuhan. Karena ketika kita bilang karena kami, berarti seakan-akan kita sudah menjadi Tuhan di situ, ya. Karena kita merasa, kalau kita bilang karena kami atau karena saya, berarti kita merasa kita yang bisa membuat semuanya ini. Kapan kita pernah bisa buat sesuatu, saudaraku? Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan, ya. Karena itu semangati diri. Ora et labora, berdoa sambil bekerja, ya. Supaya kita tahu bagaimana kita sertakan Tuhan dalam seluruh ruang hidup kita. Dari A sampai Z, kita betul-betul selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kita akan katakan, semua ini karena Tuhan. Dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan kita. Jadi firman Tuhan pagi ini sangat baik sekali saudaraku untuk kita renungkan. Supaya kita belajar untuk mengenali diri kita bahwa kita ini hanyalah ciptaan. Allah itu sang pencipta. Tidak bisa dibolak-balik. Tidak bisa dirubah. Sampai kapanpun hakikat keberadaan manusia adalah ciptaan. Dan hakikat keberadaan Allah adalah sang pencipta. Artinya dia yang lebih tinggi. Dia yang tertinggi. Dia yang harus dimuliakan. Bukan kita. Karena itu sembah Tuhan, andalkan Tuhan, banggakan Tuhan, sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Maka percaya apa yang kita perjuangkan tidak akan sia-sia. Karena itu berkat bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini. Berkenan Tuhan berkati kami terus dengan apa yang ada pada kami. Agar dengan berkat-Mu ada kekuatan dari diri kami untuk mengakui Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Sehingga kami tidak sombong dalam hidup ini Tuhan. Kami tidak mentang-mentang dan kami tidak menjadi orang yang angkuh. Kami mohon Tuhan berkati kami terus dengan apa yang ada pada kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, sempurnakan dan kabulkan karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.